Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hamsa Channel. Channel yang akan selalu menyajikan peristiwa-peristiwa dari desa, dari jelajah desa yang dilakukan. Kali ini kita akan menyusuri salah satu potensi wisata desa di Matiro Walie yang lagi disiapkan oleh pemerintah desa untuk didesain sebagai pengembangan wisata desa, yakni Lembah Matiro. Kita akan melakukan perjalanan menuju Lembah Matiro, menyusuri jalan tani yang sudah dirintis sebelumnya. Beginilah perjalanan menuju potensi wisata Lembah Matiro yang akan dibangun oleh pemerintah desa sebagai salah satu wisata desa yang diharapkan ke depan mampu mengangkat pendapatan asli desa. Lembah Matiro Walie itu ditempuh perjalanan kurang lebih 2 km dari ibu kota desa. Seperti inilah rute perjalanan menuju Lembah Matiro. Sebagaimana kita saksikan, kita akan melewati perkebunan cengkeh warga, tetapi jalan ini adalah jalan yang baru-baru dibuka atau dirintis oleh pemerintah desa. Bisa diceritakan bagaimana rencana pengembangan wisata di Desa Matiro Walie yang Bapak sedang rencanakan? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pemerintah Desa Matiro Walie Haji Jupri, memang rencana ada wisata, ada pembangunan wisata desa Dusun Uluparan, Desa Matiro Walie, untuk memang potensi di situ. Karena kenapa? Awal saya masuk kurang lebih itu 2 tahun, alhamdulillah sudah ada perintisan masuk di situ. Jadi saya memang rencanakan perintisannya di situ. Memang saya bidangkan itu wisata di situ karena saya lihat potensi. Baru airnya tidak pernah memang untuk mata air ya, pernah kering. Tidak pernah kering karena pernah memang di situ kemarau kurang lebih 9 bulan. Mata airnya di situ tidak pernah mengering. Berarti untuk rencana di sini Haji, ini dia desain kolam ya? Ya, desain kolam renang. Kira-kira apa upaya-upaya ke depan untuk menuju ke sana ini? Seperti bagaimana, karena kan status tanah dan sebagainya. Jadi status tanah di situ pernah saya ini bicara sama punya lahan di situ. Dia bilang terserah dari pemerintah desa, apakah mau bentuk kerjasama atau mau dibeli tanahnya. Terserah pemerintah desa bagaimana supaya ada PAD. Jadi saya rencana untuk bagaimana supaya ada PAD untuk desa. Oh, tapi secara umum masyarakat sangat mendukung untuk rencana wisata desa ini. Alhamdulillah kalau masyarakat di sekitaran situ di Dusun Uluparan merespon sekali bagaimana untuk ada wisata di Dusun Uluparan. Dari ibu kota desa kurang lebih 2 kilo. Iya. Dan itu sudah dirintis? Sudah dirintis. Iya. Dulu ini perintisan jalan ke sana pakai dana 2 di situ. Ada dana desa, kemudian juga ada APBN dari pusat. Oh, 2 ya? Iya. Ada APBN juga dan ada dana desa di situ. Akses jalan untuk roda 2 dan roda 4 sudah bisa masuk? Alhamdulillah sudah bisa masuk. Beginilah perjalanan mendekat di Lembah Matiro Walie. Ya, sekarang kita sudah tiba di area Lembah Matiro Walie. Inilah yang dimaksud dengan Lembah Matiro Walie yang rencananya akan dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai salah satu tempat wisata yang rencananya akan dikembangkan dalam bentuk wisata buatan, yakni berupa wisata permandian atau kolam. Memang melihat situasi yang ada di lembah ini,
Lembah Matiro ini memang cukup strategis untuk sebuah pariwisata, mengingat akses jalan di tempat ini sudah terbuka dan ini baru-baru dibuka oleh pemerintah desa yang menghubungkan dua sisi, sehingga akses untuk menuju ke tempat ini begitu mudah dan bisa ditempuh oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Tempat ini memang begitu sejuk, seperti kita lihat pepohonan begitu rindang di sekitar lembah. Hari ini saya lagi di Desa Matirwalie mengunjungi salah satu lokasi potensi untuk wisata desa yang lagi didesain oleh pemerintah desa, yang rencananya akan dikembangkan sebagai wisata desa. Nah, ini areanya kiri kanan ini memang cukup strategis karena sudah ada akses jalan tani yang sudah dibuat oleh kepala desa, dan kita bisa melihat bahwa di sekitar ini memang masih banyak pepohonan yang cukup rindang yang akan menambah suasana sejuk di tempat ini. Dan di sini juga mata airnya itu cukup bagus dan itu tidak pernah kering. Nah, ini akses jalannya, ini keluar ke ibu kota desa, kemudian ke sana juga ini akses jalan yang menuju Ulparang. Ya, jadi akses dari kantor desa atau ibu kota desa ke sini itu kurang lebih 2 kilo dan itu bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Lembah ini juga seperti kita lihat dikelilingi oleh hutan-hutan dan beberapa diantaranya adalah area persawahan seperti nampak di belakang saya. Ini berupa sawah yang berjajar begitu indah yang tentu akan menambah view ketika wisata ini sudah terbangun. Selanjutnya kita akan berbincang dengan Bapak Kepala Desa dalam pengelolaan desa. Proses pengaturan pajak untuk di Desa Matirwalie ini. Jadi alhamdulillah kalau pengaturan pajak Desa Matirwalie itu selama jabatan saya 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah capaian 100%. Mulai 2021 sampai 2020 sampai 2021, alhamdulillah capaiannya 100% di Kindang. Apa kiat-kiat Bapak sebagai kepala desa sehingga setoran pajak ini bisa masuk 100%? Jadi capaian 100% itu ada memang beberapa memang ini masyarakat cuma keterlambatan kepala dusun. Jadi saya ini memotivasi kepala dusun kemarin, saya panggil kepala dusun ketika misalnya memang saya kasih target, ketika misalnya kepala dusun sampai target itu, makanya saya minta ke kepala dusun untuk bagaimana untuk menebus dulu itu, karena dana itu sudah ada di masyarakat. Oh, tapi secara umum memang masyarakat sudah sadar soal penyetoran pajak ya, hanya kadang biasa keterlambatan. Iya. Nah, kalau di Desa Matirwalie saya lihat ini masyarakat memang kalau terkait masalah pajak itu dia sadar sekali. Dia sadar sekali, karena kenapa saya bilang dia sadar sekali itu mulai masih zamannya Mandes yang saya gantikan kemarin pabrik itu 2014 sampai 2021 alhamdulillah tidak ada memang tunggakan sama sekali. Berarti masyarakat memang sudah sangat sadar ya? Ya, sangat sadar kalau di Matirwalie. Apa yang dilakukan pemerintah desa sehingga masyarakat ini bisa sadar, karena di beberapa tempat itu sangat susah untuk kemudian merampungkan pembayaran pajak. Jadi saya itu memang sering saya sampaikan masyarakat di Desa Matirwalie selama saya di dalam itu sering saya sampaikan untuk saya diskusikan terkait masalah itu pajak. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena kita dibanding-bandingkan pajak yang 160
juta dibandingkan anggaran yang masuk di desa saya, termasuk yang dari APBN dengan APBD. Nah, di situ saya sering memang saya bahasakan, bilang begini, kalau dibandingkan ini pajak kita yang 67 67 juta dengan anggaran yang masuk kurang lebih 3M yang masuk, ada yang dari pusat dan ada dari APBD. Ya, jauh lebih besar ya. Jauh lebih besar. Untuk tahun 2022 apa-apa program prioritas yang akan kita dorong? Kalau di 2022 ada beberapa memang titik yang saya lihat itu kan sudah ada, saya pegang renja itu yang dari kecamatan ada 6 titik, ada ya drainase, jadi dusun Tujuan Raya, kemudian dusun Luparang, kemudian poros Mastirowali ke Benteng Palioi, kemudian ada penerangan jalan, lampu jalan. Untuk kegiatan ketahanan pangan 20% dari dana desa rencananya itu modelnya seperti apa untuk ketahanan pangan dan hewani? Jadi kalau terkait masalah 20% itu ketahanan pangan itu saya memang rencanakan yaitu bibit unggul, kemudian ada juga pengadaan pupuk. Kalau bibit unggul ini jenisnya durian musankin. Musankin ya. Musankin sama nangka. Kalau kayak poran dan sebagainya kalau poran kan sudah banyak bisa lihat di sini. Untuk menanam porang, jadi bagaimana supaya kita pengadaan pupuknya mami kita kasih. Jadi yang 20% ini rencananya musangkin, nangka, dan pupuk ya? Iya. Bagaimana respon masyarakat dengan rencana Bapak Kepala Desa untuk itu? Alhamdulillah masyarakat terkait masalah itu pengadaan bibit, ketika dia mengetahui bahwa ada pembagian bibit dari pemerintah desa ini, alhamdulillah responnya baik sekali. Bahkan dia datang istilahnya ke kepala dusun untuk minta juga didata. Apa harapan Bapak Kepala Desa terhadap pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Desa, dalam mempercepat kegiatan pembangunan di desa? Ya, jadi saya harapan saya ke depan ini memang ini harapan karena adanya ini yaitu pembagian bibit unggul, kemudian pupuk, bagaimana supaya ada peningkatan ekonomi masyarakat. Dan salah satunya juga dukungan untuk bagaimana wisata ini bisa berbangun ya. Ya, salah satunya juga dukungan nih supaya harapan saya untuk dibantu juga bagaimana untuk bisa dibangun itu wisata. Jadi saya harap juga pemerintah kabupaten dan provinsi untuk minta dibantu juga supaya ada PAD.